piye woi? Masa ra misal kirai? Yo, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai vitamin. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riza, kemudian ada teman saya, ada Natasha, kemudian ada Tulus, ada Lailatul Hikmah, ada Jihan, ada Afifah, dan yang terakhir ada Arsyad. Oke, di sini yang pertama saya sendiri akan membahas mengenai tentang vitamin A. Next. Di sini dari kelompok ahli ya, sebelum ke kelompok asal, ini mengambil jurnal ya, jurnal internasional. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini ada judul jurnalnya, yaitu ada uji kandungan vitamin A dari tanaman sawi dan wortel di desa Bumiaji, Poncokusumo. Ini ada jurnal ilmiah. Oke. Next. Di sini ada vitamin A ya, terdiri dari beta-karoten. Ini ada jenis-jenis makanan dari vitamin A. Ada wortel, kemudian ada tomat, ada paprika, dan ada yang lainnya. Next. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan beta-karoten. Yang pertama ada suhu, kemudian ada kematangan tanaman, kemudian ada kultivar. Di sini dari suhu sendiri ini mempengaruhi faktor pembentukan beta-karoten ya. Ada dari suhunya itu bergantung. Semakin lama maka pembentukannya akan semakin bagus. Kemudian ada kematangannya juga dari tingkat kematangan yang terendah atau yang tertinggi. Kemudian ada kultivar. Oke, next. Ini bisa dilihat sendiri ya, ada struktur vitamin A-nya. Ya, di sini ada bagaimana sih cara uji dari vitamin A yang didapat dari jurnal yang disajikan. Bisa dilihat ya, di sini ada dari bahannya sendiri ada sawi dan ada wortel. Dari lahan sayuran dibawa ke laboratorium dengan menggunakan wadah dan pada hari yang sama dilakukan preparasi. Kemudian ditimbang masing-masing sawi dan wortel segar seberat 100 gram. Selanjutnya akan dihaluskan masing-masing bahan, kemudian diperas dengan kain saring dan diambil 25 mili dan menambahkan aquades hingga tanda batas pada labu seukuran 100 mili. Selanjutnya disaring dengan kertas saring. Ada filtrat 10 mili dipanaskan pada suhu tadi yang telah disebutkan ya. Ada faktor yang mempengaruhi beta-karotin. Ini ada suhunya ya. Suhunya itu yang dipakai 40 sampai 60 Celcius. Dan ditambahkan 1 mili KOH. Kemudian larutan diekstrasi menggunakan petroleum, ether, dan metanol sebanyak 92% dengan perbandingan 1:1. Kemudian selanjutnya dikocok. Larutan yang menghasilkan diekstrasi kembali dengan 10 mili metanol. Dimaksudkan memisahkan lapisan bawah monohidroksi karoten yang larut dalam metanol dan lapisan atas. Karoten larut dalam petroleum ether untuk pengukuran serapan sinar. Pemisahan dilakukan dengan corong pemisah dan pada lapisan atas dengan petroleum ether sebagai larutan. Kemudian diukur diabsorbansi pada panjang gelombang sebesar 45 nm. 450 nm. Oke, di sini ada peran dari vitamin A sendiri. Beta-karoten yang diketahui berperan sebagai antioksidan.
Ini mencegah masalah kurang nutrisi dan penyakit rabun senja atau buta ayam, bisa disebut juga. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Vitamin D. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada vitamin D. Next. Jadi untuk pengertian dan struktur vitamin D bisa dilihat sendiri di gambar. Jadi vitamin D itu adalah grup vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Vitamin D dikenal juga dengan nama kalsiferol. Penamaan ini berdasarkan International Union of Pure and Applied Chemists atau IUPAC. Next. Nah, untuk jenis vitamin D ini terdiri dari beberapa jenis, namun dua jenis vitamin D yang penting yaitu D2 atau ergokalsiferol dan vitamin D3 atau kolekalsiferol. Nah, vitamin D2 ini banyak terdapat dalam bahan nabati seperti ragi, sedangkan vitamin D3 ini banyak terdapat dalam minyak hati ikan. Next. Nah, untuk penentuan vitamin D sendiri, itu tujuannya untuk penentuan adanya vitamin D, membuktikan adanya vitamin D dalam suatu bahan secara kualitatif. Adapun alat yang digunakan itu seperti alat pemanas, tabung reaksi, pipet ukur, dan pipet tetes. Dan bahan yang digunakan seperti minyak ikan, larutan H2O5 5%, kloroform, asam trikloreasetat, asam asetat anhidrit, dan kristal SbCl3. Next, jadi caranya yang pertama di dalam tabung reaksi nanti dimasukkan 10 tetes minyak ikan, lalu ditambahkan lagi 10 tetes larutan H2O2 5%, kemudian nanti dicocok selama kira-kira 1 menit. Kemudian dipanaskan di atas api kecil perlahan sampai tidak ada gelembung gas keluar. Nah, diusahakan jangan sampai mendidih. Lalu kemudian didinginkan tabung di bawah air kran. Lalu dilakukan uji dengan reaksi Kerr-Price seperti penentuan adanya vitamin A. Nah, nanti kan diamati tuh perubahan warna yang terjadi, adanya warna jingga sampai kuning, berarti sampel tersebut itu mengandung vitamin D. Next. Nah, percobaan penentuan adanya vitamin D digunakan bahan minyak ikan dan larutan H2O, kemudian dipanaskan. Nah, jadi vitamin D ini umumnya stabil pada pemanasan, asam, dan oksigen. Kemudian vitamin D secara lambat dapat didestruksi bila lingkungannya alkalis, terutama bila terdapat udara dan cahaya. Pemanasan dengan hidrogen peroksida tidak dapat merusak vitamin D. Next. Nah, fungsi vitamin D ini banyak sekali, cuman ada 3 fungsi utamanya, yaitu sebagai pengatur keseimbangan kadar kalsium dengan mengatur absorpsi kalsium di usus halus. Kemudian untuk
interaksi dengan hormon paratiroid sehingga mobilisasi kalsium dari tulang meningkat. Yang ketiga ada mengurangi ekskresi kalsium melalui ginjal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya vitamin E. Yang selanjutnya yaitu penjelasan dari vitamin E. Nah, vitamin E sendiri itu nama lainnya tocopherol adalah vitamin yang larut dalam minyak dan bersifat non-toksik seperti fungsi reproduksi, sistem imun, dan fungsi syaraf serta otot. Selanjutnya, nah, peran vitamin E sendiri itu peranan penting dalam berbagai fungsi fisiologi seperti fungsi reproduksi, sistem imun, fungsi syaraf, serta otak. Vitamin E juga berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari efek radikal bebas. Next. Sumber vitamin E sendiri yaitu secara alami hanya disintesis oleh tanaman dan sumber terbanyak dari vitamin E adalah jenis tanaman yang menghasilkan minyak. Tumbuhan yang kaya lemak atau minyak nabati seperti kelapa sawit, gandum, dan beras katul adalah sumber utama vitamin E. Sumber lainnya yang hanya mengandung tocopherol berupa sereal, bunga matahari, minyak zaitun, dan kacang. Next. Cara uji kandungan vitamin E ini menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama yaitu pembuatan larutan induk standar vitamin E konsentrasi 100 ppm. Caranya yaitu dengan menimbang 0,01 gram vitamin E murni, lalu melarutkannya dengan heksan dan memasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan menambahkan heksan hingga tanda batas. Yang selanjutnya yaitu pembuatan seri larutan standar dengan cara mengajarkan larutan standar induk 100 ppm dengan heksan pada masing-masing labu ukur 25 ml dengan konsentrasi 12,5, 17,5, 25, dan 50 ppm. Next. Yang ketiga yaitu penentuan panjang gelombang maksimum. Larutan baku diukur absorbensinya untuk menentukan 280 sampai 328 menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Yang keempat yaitu pembuatan kurva standar. Dan yang terakhir yaitu penentuan konsentrasi sampel. Next.
Nah, ciri hasil positif dari vitamin E yaitu menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis, panjang gelombang maksimum vitamin E berkisar antara 298 sampai 300 mikrometer. Diasumsikan senyawa yang terserap pada panjang gelombang berkisar 298 sampai 300 itu menggunakan spektrofotometri UV-Vis terdapat kandungan vitamin E. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Vitamin K. Aku gak ono kae. Hah? Tak kirim ning grup lho. Dan iki luwih ribet ya, soal iki file iki nggak dadi siji, soalnya dewe-dewe. Diedit ke videonya. Aku ya yang share screen. Selanjutnya adalah vitamin K. Nah, vitamin K sendiri adalah nama yang diberikan untuk sekelompok vitamin yang larut dalam lemak, yang dianggap sebagai kofaktor penting pada manusia untuk produksi beberapa protein yang terlibat dalam homeostatis koagulasi dan homeostatis kalsium. Istilah asli dari vitamin K berasal dari K dalam kata Jermanik koagulasi yang berarti kemampuan untuk membekukan darah atau mencegah pendarahan. Nah, ada 3 jenis vitamin K. Yang pertama ada K1, yaitu banyak ditemukan sayuran berdaun hijau. Kemudian ada K2 yang banyak ditemukan yang berasal dari mikroba di usus. Kemudian yang ketiga, vitamin K3 berasal dari sintetis. Kemudian sifat vitamin K sendiri yaitu tahan panas, tapi mudah rusak oleh radiasi, asam, dan alkali. Fungsinya sendiri, yang pertama adalah untuk pembekuan darah, yang kedua adalah menjaga konsistensi aliran darah dan membekukannya saat diperlukan, dan yang ketiga adalah pembentukan tulang dan pemeliharaan ginjal. Nah, seperti ini struktur vitamin K. Kemudian ada metabolisme vitamin K. Bagaimana vitamin yang larut dalam lemak lainnya, penyerapan vitamin K dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan lemak. Antara lain cukup tidaknya sekresi empedu dan pankreas yang diperlukan untuk penyerapan vitamin K. Nah, saat di darah, vitamin K bergabung dengan FLDL dalam plasma darah atau lanjut setelah disirkulasikan berkali-kali, vitamin K di metabolisme menjadi komponen larut air dan produk asam empedu terkonjugasi. Selanjutnya, vitamin K diekskresikan melalui urin dan feses. Sekitar 20% dari vitamin K diekskresikan melalui feses. Pada gangguan penyerapan lemak, ekskresi vitamin K bisa mencapai 70-80%. Kemudian sumber vitamin K sendiri berasal dari bayam, kemudian ada dari hewan maupun sintesis bakteri, kemudian ada dari pakan ternak. Seperti ini kandungan vitamin K pada berbagai macam bahan pangan. Bisa dilihat sendiri, yang paling tertinggi adalah pada teh hijau. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari vitamin K. Jika kita kekurangan vitamin K, maka akan sukar membeku darahnya atau darahnya tidak bisa berhenti. Kemudian untuk vitamin K juga akan mengakibatkan berbagai penyakit seperti anemia hemolitik, hiperbilirubinemia, kernicterus, dan kerusakan pada otak. Nah, pada jurnal yang kelompok ahli temukan,
Cadangan vitamin K pada bayi baru lahir sangat rendah karena sedikitnya transfer dari ibu melalui plasenta dan bayi tidak mampu mensintesis vitamin K. Oleh karena itu perlu diberikan vitamin K secara injeksi pada bayi baru lahir untuk mencegah terjadinya pendarahan otak, kecacatan pada bayi, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, seperti tadi, vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak, ada 3 jenis, ada K1, K2, dan K3. Kemudian sifatnya tahan panas, mudah rusak oleh radiasi asam dan alkali, dan fungsinya untuk membekukan darah. Kemudian sumber-sumbernya dari sayuran berwarna hijau. Seperti itu. Terima kasih. Ini akan disampaikan oleh, nah, silakan. Kemudian untuk vitamin B1. Nah, vitamin B ini atau biasa disebut dengan tiamin. Nah, ini merupakan salah satu vitamin yang termasuk larut dalam air. Nah, fungsi dari vitamin B1 ini yaitu sebagai perangsang menambah nafsu makan, pembangun tubuh, membantu metabolisme karbohidrat, pertumbuhan, kemampuan belajar, pemeliharaan otot, dan kemudian sumber dari vitamin B ini yaitu dari daging, ikan, molase, ragi, alkohol, beras merah, kacang, benih gandum, padi-padian utuh, dan padi-padian yang diperkaya, kulit ari beras, sayuran, dan kacang hijau. Kemudian untuk kebutuhan vitamin B1 untuk orang dewasa yaitu untuk laki-laki sebanyak 1,2 mg, untuk perempuan sebanyak 1,1 mg. Dan apabila kekurangan vitamin B ini bisa menyebabkan penyakit beri-beri atau kelelahan, gejalanya yaitu kelelahan, kelemahan otot, edema, pembesaran jantung, gagal jantung, kemudian nafsu makan kurang, gangguan metabolisme terdapat gangguan metabolisme karbohidrat dan kehilangan refleks syaraf. Kemudian untuk kelebihan vitamin B1 ini yaitu akan menunjukkan tanda dan gejala toksisitas. Nah, kemudian dari hasil beberapa analisis jurnal dari kelompok ahli yaitu untuk yang pertama itu untuk perbandingan kandungan mineral dan vitamin B1 beberapa jenis ubi jalar. Nah, dari beberapa ubi jalar ini dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis ini didapatkan hasil bahwa yang paling tinggi kadar vitamin B1 itu terdapat pada ubi jalar ungu. Dan kemudian berdasarkan analisis jurnal, yaitu pengaruh lama pencucian terhadap kadar vitamin B pada beras putih dan beras merah ini digunakan metode spektrofotometri UV visible ini didapatkan hasil bahwa semakin lama pencucian beras merah maupun beras putih, kadar vitamin B1 pada masing-masing beras itu semakin rendah atau semakin berkurang. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa vitamin B1 ini termasuk vitamin yang larut dalam air, kemudian masing-masing bahan ini memiliki konsentrasi vitamin B1 yang berbeda. Nah, serta dapat diidentifikasi melalui berbagai uji warna yang menjelaskan sampel jika diuji dengan reaksi-reaksi akan menghasilkan warna berbeda, tetapi tetap mengindikasikan adanya vitamin B1. Kemudian, manfaat dari vitamin B1 ini bermacam-macam seperti beberapa dari tadi fungsinya atau manfaatnya. Ini apabila kekurangan dari vitamin B1 akan menyebabkan penyakit beri-beri.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah yaitu vitamin B12. Kemudian dari jurnal yaitu didapat jurnal yaitu dengan judul Analisa Kuantitatif Sediaan Tablet Cyanocobalamin Vitamin B12 dari dua produsen X dan Y secara spektrofotometri UV-Vis. Nah, kemudian vitamin B12 adalah kristal berwarna merah dengan kelarutan yang baik dalam air. Kemudian bentuknya adalah amorf. Vitamin ini bersifat higrokopis secara kurang lebih 12% air. Kemudian larut juga dalam alkohol, fenol, dan pelarut polar lainnya yang mempunyai gugus hidroksi. Kemudian selain itu B12 juga merupakan kunci untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Selain itu, kebutuhan vitamin 12 bagi orang sehat mencapai 1 mg per hari dan sumbernya adalah jeroan sapi berupa hati, ginjal, dan jantung. Kemudian kuning telur, susu, kering beras, lemak, kemudian makanan yang berasal dari laut seperti ikan, sardin, kerang, dan kepiting. Oke, selanjutnya dari vitamin B12 ini mempunyai nama kimia, yaitu 5,6 metil benzimidazoli. Kemudian memiliki rumus molekul yaitu C62H88CON14O14P1. Kemudian dari vitamin B12 ini termasuk kelompok senyawa alam dengan struktur mirip derivata porifin alam dan mengandung mineral CO. Oke, next. Kemudian selanjutnya adalah fungsi vitamin B12. Fungsinya yaitu terkait dengan fungsi asam folat, khususnya dalam sintesis nukleoprotein atau DNA yang normal. Kemudian bekerja sebagai kofaktor untuk metabolisme enzim dan bila dikonsumsi tidak terpenuhi, dapat menimbulkan gejala defisiensi seperti penyakit anemia megaloblastik yang disertai gangguan neurologik. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk uji kandungan vitamin B12 ini yaitu dengan melalui spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama adalah penetapan panjang gelombang maksimum dalam Aquades, kemudian ditimbang dengan ukuran tertentu. Selanjutnya adalah pembuatan deret beku, di mana larutan baku vitamin B12 dalam Aquades dibuat seri larutan baku vitamin B12. Dengan dilarutkan pada 10 ml dalam Aquades, kemudian dibaca serapannya pada spektrofotometri UV-Vis. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah tahap preparasi sampel, di mana sampel vitamin B12 dari produsen X setara dengan 6 mg secara sama kemudian dilarutkan dalam Aquades sebanyak 100 ml. Kemudian dihasilkan yaitu 6 mg.
Yang tahap selanjutnya adalah pembuatan sampel, di mana masing-masing tablet dari dua produsen X dan Y setara 6 mg diencerkan dengan akuada sebanyak 100 ml. Yang kemudian dihitung dengan absorbasinya pada spektrofotometri UV vis adalah dengan panjang gelombang 360 nanometer. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian yaitu ciri hasil positif. Di sini terdiri dari 3 tahap, yaitu dengan 3 uji. Yang pertama adalah uji linearitas, di mana secara teoritis R-nya harus memenuhi persyaratan linear. Jika R lebih dari 0,998. Nah, kemudian dari hasil penelitian didapat 0,999. Untuk tahap yang kedua yaitu uji presisi yang secara teoritis menghasilkan presisi RSD kurang dari 2%. Kemudian hasil dari penelitian yaitu memenuhi persyaratan dengan 2,0%. Kemudian yang ketiga adalah uji recovery, di mana hasil recovery secara teoritis harus berada pada rank antara 90 sampai 110%. Kemudian hasil penelitian yaitu 95,3% dan untuk sediaan paten adalah 100,4%. Kemudian ini adalah hasil dari penelitian dari Danu Febrian dan Arianti. Oke, sekian. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.